mengaku artinya teman-teman dari GAS ini mengadakan charity untuk para seniman senior yang sedang kesusahan. Seperti apa sih Teh? Sebenarnya kan GAS ini udah hampir 15 tahun bersama, dan setiap tahunnya, setiap di hari ulang tahunnya memang selalu ada bikin sesuatu lah gitu kan. Dan sebenarnya ulang tahunnya udah 2 bulan lalu, tapi ke pending karena ya begitulah, GAS kan isinya adalah artis-artis papan atas, dan kebetulan saya ada di tengah-tengah sebagai papan gilesan. Tapi awalnya dicetus kayak gimana sih Teh sehingga bikin kayak gini? Dulu itu kan foundernya itu Teh Meli, terus ada saya, ada Arma, terus teman keluarganya yuk kita bikin sesuatu gitu di saat nama lagi bagus, lagi bisa menginfluence orang banyak. Ya apa salahnya kalau berbuat sesuatu yang menginfluence itu yang apa ya, yang positif. Sebenarnya lebih ke bisa membantu orang lain. Tapi misinya di GAS ini adalah memang membantu khusus artis dan seniman Sunda untuk Indonesia, jadi seluruh Indonesia. Tapi ternyata misi itu gak hanya untuk artis dan seniman saja, tapi ternyata setelah berjalan karena donasi terus alhamdulillah lancar. Setiap tahunnya juga kita selalu bikin acara yang nyumbang juga alhamdulillah selalu banyak. Jadi kita bisa akhirnya ke bencana alam, apa ya kayak kemarin banyak banget lah gunung meletus atau yang banjiran atau apapun kita bisa bantu. Bahkan kemarin tuh kayak ojol-ojol kita bantu di saat pandemi, terus yang memang lagi kaum duafa lagi banyak banget waktu pandemi itu kita juga bantu. Ya kalau artis dan senimannya itu nggak usah diomongin lagi, memang selalu kami bantu, insya Allah sampai sekarang masih terus bisa dibantu. Dan hari ini total kumpul berapa Teh? Belum dihitung. Tapi kurang lebih ada Kurang ratusan. lebih kayaknya kurang dari 1 M. Iya. Ini aksi sosial yang berapa sih Teh dari? Aksi sosialnya sih sebenarnya setiap tahun selalu ada aksi sosial, tapi kecil, bentuk kecil. Ini pun sebenarnya bentuknya bentuk kecil. Hari ini tuh kecil aja karena undangannya juga sedikit. Dulu itu sempat besar banget, Kampung Gas 2 bener-bener di Gasibu kita bikin besar, ada sampai 5 panggung waktu itu. Terus artis-artis seluruh Indonesia, band-band seluruh Indonesia itu mau juga turut serta, bukan hanya anggota GAS-nya saja, tapi kita undang semua artis seluruh Indonesia untuk ikutan bersama-sama bersatu padu untuk kepedulian sesama artis dan seniman. Semua ikut bantu, dari Cangcuters, dari band-band indie di Bandung, semuanya ikut. Hampir 300 artis dan seniman waktu itu yang turut serta, dan itu adalah benar-benar charity akbar tahun itu. Dan waktu itu hampir Arman sempat menyebutin untuk 1 M lebih, tapi saya sebagai bendahara tuh yang tahu itu hampir 2 M. Waktu itu dapatannya dari sponsor, dari yang nyumbang dadakan. Waktu itu lagi zamannya Syahrini juga ikut nyanyi, luar biasa pokoknya waktu itu yang terbesar itu. Dan ini sebenarnya skup kecil, kita belum berani lagi bikin yang besar karena tadinya mau besar tapi keburu pemilu dan lain sebagainya. Jadi bikin skup kecil, tapi alhamdulillah ternyata yang terkumpul melebihi dari apa yang diekspektasi. Teh ini kan artisnya papan atas tadi bilang super sibuk. Ini waktunya seperti apa untuk mereka untuk bisa meluangkan waktu, dan adakah fee juga yang? Nggak ada sama sekali, tidak ada fee. Mereka itu benar-benar alhamdulillah, benar nggak bohong ya, mereka itu benar-benar kalau untuk gas benar-benar tidak ada, uang bensin pun tidak ada. Tapi dari saya biasanya saya selalu menghargai jerih payah mereka dengan meluangkan waktunya saja. Saya selalu ini ada uang untuk ganti ongkos atau untuk bayar krunya lah, kan mereka suka bawa kru, tapi selalu balasannya dari mereka para artis papan atas itu mereka bilang saya sumbangkan itu untuk charity. Memang mereka hadir untuk nyanyi, untuk menyumbangkan salah satu bentuk kepedulian dari mereka, karena mereka istilahnya kalau nyumbang uang ya harus berapa gitu kan, ya udah gitu kan, mereka nyumbang tenaga, nyumbang apa ya, nyumbang kebisaannya mereka di bernyanyi atau yang sebagai komedian atau sebagai host itu, mereka benar-benar nyumbangin apa yang mereka bisa. Ini kan yang main nggak hanya aktor ya, tapi ada penyanyi juga. Sulit nggak sih Teh buat semua pemain tuh nyatu? Sebenarnya yang sulit adalah buat saya sampai lemas adalah menyatukan schedule karena harus latihan, belum lagi nentuin nih tanggal acara. Itu benar-benar yang susah adalah nyatuin jadwal
berdua. Karena kan kalau misalkan saya mintanya jangan ngambil apapun dong, lah itu kan kasihan itu dapurnya mereka gitu kan. Tapi dengan mereka bersedia aja dan mau apa ya, mau negosiasi waktu aja, ya alhamdulillah itu penghargaan luar biasa dari kami dari GAS. Kalau Teteh sama Kang Arman tadi perannya apa nih Tante? Tadi sih acara tadi tuh sebenarnya saya tidak berperan apa-apa, harusnya saya benar-benar di dapur ya, harusnya di belakang lah, di belakang panggung. Tapi ternyata tiba-tiba ada yang 2 artis penyanyi, ada yang anaknya sakit, satu lagi juga apa saya lupa, akhirnya saya harus nyinder, akhirnya saya harus nyanyi. Tadinya enggak. Kalau Arman memang jadi pangeran, tapi pangeran juga tadi belum selesai ceritanya udah keburu lari, harus nyanyi, ya gitulah. Tapi alhamdulillah sukses, semuanya happy, itu yang penting. Tadi nyinden gimana, mungkin ada persiapan khusus kah? Nyinden ada persiapan, untungnya cuma sedikit. Aduh, kebayang kalau harus panjang. Aduh. Teh Dewi ini kan apa ya, di berbagai kegiatan selalu bersama suami, mungkin seperti apa sih? Emang selalu kemana-mana sama suami? Enggak sih sebenarnya, suami kalau acara gitu nggak pernah ngajak saya berdiri, aku sebaliknya gitu kan, karena kita nggak mau repotnya adalah gini, saya sangat menghargai dia dan dia sangat menghargai saya. Kebayang gitu kalau tiba-tiba dia harus fokus atau saya harus fokus di panggung, jadi kayak apa sih, ngacangin pasangan tuh kayaknya kayak nggak enak, beban, jadi lebih baik nggak diajak. Tapi kayak di GAS atau acara apapun yang memang harus bersama ya pasti bersama. Tapi kalau kerjaan sendiri-sendiri tuh biasanya sendiri-sendiri. Tapi kan sibuk nih Teh, tapi sering chatan sama teleponan nggak sih Teh? Sering chat, sering telepon. Arman sih yang lebih sering, yang lebih aktif. Saya proaktif, jadi seimbang dong, balance. Kebayang kalau aktif di tengah-tengah jelebur ya kan. Tapi Teteh orangnya nggak kayak tanya-tanya kamu di mana, ini di mana? Enggak, saya mah percaya lahir batin dunia akhirat. Mungkin apa sih Teh mau masuk ke usia pernikahan 30, apa nih itunya? Tips kunci. Saling percaya, saling memaafkan. Karena kita manusia kan tidak luput dari kesalahan. Selalu salah. Tapi kalau nggak ada salah pasti nggak ada pelajaran. Kalau nggak ada salah pasti nggak ada perbaikan. Di usia 30 tahun ini masih berat juga maksudnya Nggak seberat awal-awal sih. Kalau awal ya emang luar biasa. Kalau 30 tahun udah kayak temen ya, udah kayak saudara, udah saling jaga, saling apa ya, udah saling ngingetin gitu aja. Tadi kan pernah bilang kalau mempersilakan Kang Arman untuk mencari kebahagiaan di wanita, mungkin seperti apa sih Teh waktu itu? Udah ya, nanti salah lagi deh, itu gara-gara vlognya apa dipotong-potong, tadi dipotong-potong lagi, nggak mungkin. Nggak usah klarifikasi, sebenarnya itu nggak ada yang harus diklarifikasi. Kalau lihat dari awal sampai akhir vlognya Bunda Asanti itu nggak ada yang harus diklarifikasi, itu semuanya aman-aman aja, baik-baik saja. Kaget nggak sih tadinya jadi FYP? Iya, karena aku kan nggak pansos orangnya, aku orangnya nggak pernah mau diberitakan yang ngajelegu, aku aja nggak usah harus yang apa ya, viral-viral, aku nggak suka gitu ya. Jadi ya kaget, jadi ya udahlah nggak usah lagi. Jadi kalau ada yang mau wawancara gitu, nggak usah deh, nanti salah lagi deh gue ngomong. Panggilan Yayu itu apa sih? Yayu itu nama panggilan di rumah, nama panggilan sayang keluarga deket. Gitu. Ada Ceritanya ada, itu tuh dulu papa aku seneng sama namanya Yayu, lagi apa ya, lagi tugas kan, papa aku tentara, lagi tugas di Jawa, ada katanya Yayu. Tapi ini cerita dari mamahku malah. Papaku mah cuma mesem-mesem aja kalau mama lagi cerita itu. Dan Yayu dia seneng. Padahal mamaku lagi hamil aku. Malah jadi kenang-kenangan. Awalnya kali kenangan kesel, lama-lama kenangan indah kali ya. Sampai sekarang jadi Sampai sekarang, karena saya yakin satu kejadian yang satu kejadian yang tidak indah pasti akan indah di akhir ceritanya. Ya, seperti saya nama Yayu. sampai sekarang berarti masih panggil? Masih keluarga dekat sih panggilnya Yayu. Katanya cantiknya juga kayak Teh. Kayak katanya sih gitu, makanya aku kayak orang Jawa katanya gitu ya. Nggak ada kelihatan Sunda ya, Teh? Gara-gara panggil Yayu. Nggak salah sih mama saya namain Yayu ya, karena papa saya kan jatuh cinta sama perempuan di Jawa waktu itu. Berarti Tapi Teh sekarang udah Matus Sunda banget, sama. ini gimana, mungkin ada konsepnya nggak? ya Teh boleh kasih lihat Teh Ya kan memang hari ini susundaan, jadi memang saya hadirkan kutu baru ini. Cuman ini lebih dimodernin lagi ya, si selendangnya kan kalau aslinya lurus aja. Ini kalau kuku-kuku ada ditambahin apa gimana? Ditambahin ini ya,
biar buku cantik, Udah cantik. Udah dikit lagi. tambah cantik. Anak masih di luar. Anak masih langsung S2 di London. Oh. Alhamdulillah rezeki, mudah-mudahan rezeki mama papahnya terus ada sehingga dia bisa selesaikan kuliah. Ngambil jurusan apa? Yang kuliah berat, tapi yang lebih berat adalah yang kuliahin. Berarti jadi makin lama lagi nanti buat Iya, tambah jauh 1 dari. tahun. Itu jurusan apa? Art, diambil art. Sekarang S2-nya bisnisnya. Katanya apa buat mantau anak gimana teh, mungkin masang CCTV. Sekarang kan nggak? udah Enggak ada. sekarang kan udah bisa telepon tiap hari, bisa video call. Sekarang semuanya serba dimudahkan, jadi ya nggak berasa jauh. Alhamdulillah. Terakhir nengokin mungkin kapan? Tadinya kan harusnya biasanya Januari Desember kan nengok saya, tapi dia alhamdulillah bisa pulang. Ada liburan kurang lebih 3 minggu, jadi dia pulang. Jadi ya dia bisa ketemu saudara-saudara dan neneknya. Mungkin katanya sebagai ibu nih, apa mungkin khawatir nggak sih dengan pergaulan di luar negeri teh? Sebenarnya pergaulan di mana aja pasti kita khawatir ya, orang tua mau dekat mau jauh sama aja gitu kan. Jadi kita orang tua hanya full doa aja, percaya sama dia bisa bertanggung jawab untuk dirinya dia sendiri. Udah punya pasangan belum teh? Sudah lah pastinya. Sudah dikenalin Gimana teh? aja ibunya. Udah dikenalin kayak belum teh? Enggak, cuma dia selalu ngasih tahu, mah aku lagi dekat sama ini, aku lagi dekat sama ini. Saling curhat. Mah liatin mah laki-laki ini gimana gitu. Baca, So sweet pokoknya. Oke, makasih mungkin dong sedikit dong minta pendapatnya soal Saya sih sangat bangga ya, kita semua memang Indonesia tuh paling kompak gitu ya, paling gerak cepat lah gitu untuk hal-hal kemanusiaan, dan artis-artis yang banyak tergerak. Salah satunya saya beberapa kali posting dan bekerjasama dengan kitabisa.com. Ya harus apalagi para influencer apa segala macam itu memang harus bergerak. Kita nggak bisa bergerak di jalanan ya, kita bergerak secara sosial media. Teteh mengalami juga nggak sih dengan dukungnya Palestina pekerjaan jadi terganggu, artinya banyak pekerjaan yang di drop karena Enggak sih, alhamdulillah Indonesia jangan sampai ya, maksudnya kita boleh aware, kita boleh turut peduli, tapi jangan sampai terprovokasi sehingga menimbulkan perpecahan di negeri kita sendiri. Teteh mungkin termasuk yang memboikot produk dari Israel atau seperti apa teh dengan adanya ajakan untuk memboikot. Saya sih tidak mengajak hal-hal yang negatif ya, saya lebih mengajak